Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandita Rahima dari Prodi TKV 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Apa sih itu tuh? Tentang yang tadi itu kok aku nggak pernah dengar ya. Nah, di sini aku akan ngejelasin ya. Jadi, gerak itu kan tak sekedar berpindah tempat. Nah, kalau alat gerak itu adalah kerjasama otot, tulang, dan sendi. Nah, kalau muskulo itu apa sih artinya? Yaitu, atau maksudnya tuh untuk apa sih? Yaitu mengubah energi menjadi kerja mekanik atau gerak aktif dan juga alat gerak aktif. Kalau skelet apa? Skelet itu rangka tempat menempel otot untuk mempertahankan bentuk, sikap, posisi, dan juga alat gerak pasif. Nah, itu dia. Nah, kalau fungsinya tuh untuk apa ya? Fungsi utamanya itu untuk penyangga, yaitu pemberi bentuk, untuk pelindung, dan penggerak. Kalau fungsi lainnya, penyimpan mineral, hemopoiesis. Kalau terdiri dari apa ya kira-kira? Nah, terdirinya dari otot, tulang, tulang rawan, dan sendi. Lalu, tulang. Tulang itu 30% dari bahan organik, yaitu dari matris, yaitu kekuatan terhadap regangan, terdiri dari serat kolagen dan proteoglikan. 70% endapan garam untuk kekuatan menahan kompresi, dan juga ada sel tulang yang namanya osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nah, pembentukan tulang itu ada penebalan atau pemanjangan tulang, berlangsung terus-menerus, kecepatan bergantung pada rangsangan hormon estrogen, progesteron, GH, faktor makanan, jumlah stres yang dibebankan, dan juga aktivitas osteoblast. Kalau penguraian tulang yaitu absorpsi, terjadi bersamaan dengan pembentukan, aktivitas osteoklas. Setelah selesai bekerja, osteoklas menghilang, tempat yang kosong diisi osteoblast dan fungsi regenerasi. Untuk remodeling, yaitu keseimbangan aktivitas osteoblast, osteoklas. Kalau untuk anak, osteoblast, osteoklas. Dewasa muda, osteoblast sama osteoklas. Kalau tua dan imobilisasi lebih banyak dari osteoklas. Nah, kalau tulang rawan, bahan pembentuknya itu hialin, elastik, dan fibrosa. Penyusunnya itu tulang kompak dan tulang spongiosa, bentuknya tulang panjang, ada contohnya femur dan falang, tulang pendek tarsal dan karpal, tulang pipi, tulang tengkorak dan panggul, dan tidak beraturan itu vertebra. Nah, ini ini contoh dari skeleton, ada 206 tulang yang fungsinya untuk menyupport dan menjaga body, terus juga untuk bergerak dengan muscle untuk provide perpindahan. Ada 2 tipe, yaitu aksial dan apendikular. Nah, ini contoh-contoh contoh-contoh tulang dari apendikular dan aksial. Kalian bisa lihat kan ya, di sini banyak banget. Nah, ini nih contoh tengkorak kepala. Ini contoh gambar tulang dari vertebrate. Ada lumbar, ada thoracic, ada cervical, ada sacrum. Di sini untuk menjelaskan tentang ribs untuk dada, tulang dada di sini. Ada sternum, ada osternum, ada ribs atau costae juga. Kalian bisa lihat di sini ya. Terus selain itu apa aja lagi? Nah, ini ada yang rib lowers, ada right lowers sama line bones. Ini tangan. Terus kita masuk ke sendi ya. Sendi itu apa sih? Sendi itu persambungan atau artikulatio atau pertemuan 2 atau lebih tulang rangka yang berdasarkan struktur. Nih, di sini itu ada sendi fibrosa atau yang gambar sebelah kiri, ada sendi cartilago yang tengah dan sendi sinovial yang di sebelah kanan. Nah, sendi sinovial itu adalah kemungkinan gerak sendi, ada sendi sumbu 1, sendi sumbu 2, dan sendi sumbu 3. Sendi sumbu 1 yaitu sendi ankle atau hind joint,
itu sumbu gerak tegak lurus pada arah panjang tulang. Lalu kalau enggak yang kedua, sendi kisar atau pivot joint, yaitu sumbu gerak kira-kira sesuai dengan arah panjang tulang. Yang sumbu sendi dua, yaitu artinya kedua sumbu gerak berpotongan tegak lurus. Sendi telur, contohnya kepala sendi cekung berbentuk ellipsoid dengan sumbu panjang dan sumbu pendek. Contohnya metacarpophalangeal. Yang kedua, sendi pelana, yaitu permukaan sendi berbentuk pelana. Arah sumbu yang satu permukaannya cembung dan arah sumbu yang lainnya cembung. Sendi sumbu ketiga itu arthroida, yaitu kemampuan gerak paling luas kepala sendi berbentuk bola, yaitu ada sendi peluru dan sendi buah pala. Nah, ini tipe-tipe dari joints. Ada pivot, ada hip, ada knee, ada high, ada ball and sock, and ada ellipsoidal. Ini tipe-tipe dari joints ya, atau sendi ya. Nah, luas gerakan pada sendi mempunyai variasi individu dan dibatasi oleh adanya 4 hal, yaitu otot-otot yang bekerja pada sendi, bentuk tulang dan fasis articularis, ligamentum dan kapsula articularis, struktur atau jaringan sekitar sendi. Nah, otot nih, kita masuk ke otot. Otot itu membentuk 43% berat badan. Sepertiganya merupakan protein tubuh, setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat, proses vital di dalam tubuh, kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, dan lain-lain terjadi karena adanya aktivitas otot. Nah, ada 3 tipe otot. Apa aja? Otot polos, otot rangka, otot jantung. Otot polos itu memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom atau involuntir, serta otot polos yang tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka. Memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik, melekat pada tulang, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik, awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Yang ketiga adalah otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom, serat otot berserat, hanya ada di jantung, sumber energi dari metabolisme aerobik, dan awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sesuai yang dijelaskan tentang yang tadi ya, kalau otot jantung hanya ada di jantung. Lanjut ke tendon. Tendon itu penghubung ke tulang. Kalau kontraksi otot itu tendon yang menggerakkan tulang, dikontrol oleh neuron motorik bawah dari korda spinalis. Neuron motorik ditambah serat otot menjadi unit motorik. Nah, tendon, hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang tidak elastis, yang tebal dan berwarna putih, yang berfungsi untuk menghubungkan otot rangka dengan tulang. Fascia. Otot rangka merupakan kumpulan fasciculus berkas sel otot yang berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat perimysium. Di dalam fascicle, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endomysium dan berkas sel otot tersebar sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Nah, di sini ada cara kerja dari sel otot, itu sel otot ke sel otot endomysium, bukan cara kerja, struktur dari sel otot ke serat sel otot, terus ke fascicle, ke fasciculus, ke fascia, ke otot rangka. Terus ada sarkolema. Sarkolema itu membran sel atau serat otot dan sarkoplasma.
Unit struktural jaringan otot ialah serat otot, diameternya kira-kira panjangnya 1-40 mm. Besar dan jumlah jaringannya, terutama jaringan elastis, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang diisi materi semi-cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut miofibril. Nah, kalau miofibril ini di bawah mikroskop, miofibril akan tampak seperti pita gelap terang yang bersilangan. Pita gelapnya itu dibentuk oleh miosin dan pita terangnya itu dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, kalau sarkolema, satu sarkolema terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, dan protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Pita gelap, pita terang, filamen tebal terdapat di tengah sarkolem, filamen tebal terdapat di pita 1 juga, dan garis Z merupakan batas antara dua sarkolema yang berdekatan dan mengandung protein yang menghubungkan filamentois pada sarkolemer yang berdekatan. Nah, ini dia contohnya, kontraksi otot. Nah, dari struktur otot langka ada retikulum sarkoplasma, jejaring kantung, dan tubulus yang berorganisasi pada jaringan otot. Tempat penyimpanan ion kalsium. Tubulus T itu saluran untuk berpindahnya cairan yang mengandung ion, dan tubulus T dan retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Di struktur otot langka ada motor and plates, merupakan tempat inervasi ujung-ujung saraf pada otot. Nah, komposisi otot rangka itu bisa kita lihat sendiri kalau dari ada sel 85% dan ekstra sel 15%. Kalau sel 85% itu dibagi menjadi dua lagi, air dan solut. Nah, solut dibagi menjadi protein dan lain-lain. Nah, protein 80% ini mengandung apa aja? Mengandung fibrilar 65% dan sarkoplasmik 35%. Fibrilar 65% ini dibagi lagi menjadi miosin, aktin, tropomiosin, troponin, dan lain-lain yang sesuai dengan beberapa persennya. Jadi kalau digabung dari miosin, aktin, tropomiosin, troponin, dan lain-lain itu menjadi fibrilar 65%. Nah, kalau di sini ada aksial dan appendicular muscle. Nah, aksial itu melekat pada rangka aksial, memposisikan kepala, tulang belakang, menggerakkan tulang iga, mencakup 60% otot rangka tubuh. Kalau apendikular itu menstabilkan atau menggerakkan komponen rangka apendikular, yaitu mencakup 40% rangka tubuh. Nah, further education itu peran saraf dan kalim intraselnya itu ujung saraf, motor and plate, pelepasan asetilkolin, pelepasan kalsium intrasel, inisiasi kontraksi otot, miosin berkaitan dengan aktin. Hukum all or none, ambang rangsangan minimal tertentu akan berefek pada terbangkitkannya potensial aksi yang memicu kontraksi. Meningkatnya kekuatan kontraksi otot merupakan hasil penjumlahan atau sumasi, yaitu semakin banyak unit motor yang merespon, semakin banyak serabut otot yang berkontraksi. Mengubah interval rangsangan yaitu meningkatkan kecepatan kontraksi tiap motor unit sumasi, frekuensi, atau temporal. Yang keempat, kontraksi tetani terjadi ketika sumasi kontraksi menghasilkan kontraksi maksimal, kontraksi mulus dalam waktu yang lama, dan juga kelelahan otot, fatigu, atau penurunan kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan kontraksi otot. Ergonomi. Ergos, kerja, nomos, hukum alam. Studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Dengan mengetahui cara kerja otot, sendi, gerak, dirumuskan kondisi lingkungan kerja yang paling optimal, desain kerja atau tugas, in-display, luas area kerja, desain peralatan, pencahayaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Ini adalah contoh-contoh cara memegang dengan baik dan benar, terus mengetik dengan baik dan benar,
dengan posisi